Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Teguh Falufi. Cerita yang berjudul Leweng Sarebu Lelembut. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua berawal, malapetaka itu tidak serta-merta datang. Ada yang menghendaki, hingga yang mengabdi, bukan kepada pencipta, tapi kepada mereka. Suara tawa melengking sosok perempuan berambut panjang menggema ke seluruh isi leweng sasar. Tepat belum lama, baru saja hari berganti, dan gelap malam semakin pekat. Perempuan dengan wajah penuh dengan belatung itu hanya mengenakan selendang untuk menutupi seluruh bagian tubuhnya. Sama dengan yang pernah Gama ambil dari tubuh Wewe Gombel. Bersamaan dengan kobaran api yang semakin membara dan asap putih semakin pekat dari sisa-sisa kemenyan hitam yang terus terbakar. Setelah Budi lemparkan sisa pasir pemberian dari Kliwon yang telah diambilnya langsung di atas tanah bekas rumah Budi pernah berdiri ketika Mbak Amar dan Niwarsi masih hidup. Baru saja Budi menerobos kobaran api agar berhadapan dengan sosok perempuan yang menampakkan dirinya semakin menjijikan. Budi sudah menatap tajam ke arah sosok perempuan yang terus tersenyum, sambil mengeluarkan lendir hitam di mulutnya. Pelukan erat semakin perempuan itu kencangkan kepada anak kecil yang sudah Gama dan Budi kenali, adalah Rara. Bahkan wajah pucat Rara sama persis dengan yang pernah Budi lihat sebelumnya. Urat-urat di wajahnya terlihat semakin jelas dengan pandangan mata yang kosong. "Lepaskan Rara!" teriak Budi sambil mengeluarkan pisau dari balik punggungnya. Sesekali pandangan Budi terhalangi asap pekat putih, sementara api sudah membekas di baju kotor yang Budi kenakan dan mengenai rambut gondrongnya, namun tidak diperdulikan sama sekali. "Mayat-mayat sudah terbaring di rumah Enda. Nenek sialan itu Jalu. Kakek tua dan lelaki tidak berguna itu sudah mati," bentak Mimin dengan perlahan matanya mulai memerah, sambil kepalanya terus bergerak, menerima rasukan dari sosok yang menempel di tubuhnya itu. Membuat Budi langsung terdiam, tanpa bergerak sedikit pun, setelah mendengar kalimat mati yang masuk ke dalam dua lubang telinganya. Terlebih angin kencang yang kini datang menerpa untuk membesarkan kobaran api yang menyala, dan semakin banyak asap putih di sekitaran Mimin yang terus mendekap Rara dengan erat, memperjelas wajah hancur Mimin yang semakin parah. Jauh berbeda ketika Budi melihatnya di halaman belakang rumah Mimin. "Percuma, semuanya sudah berakhir. Anak ini akan jadi persembahan terakhirku. Sia-sia semua yang sudah kamu perbuat," lanjut Mimin semakin dirinya mundur menjauh dari Budi, terus mengelus rambut Rara. "Budi, diam!" teriak Gama sangat kencang setelah membuka matanya, menghentikan langkah Budi yang akan mengejar Mimin. "Leweng sasar akan terus terbuka," teriak Mimin sambil membalikan badannya masuk lebih dalam pada pekatnya asap putih. Budi masih melihat jelas darah hitam di wajah Mimin dan selendang yang menempel di tubuhnya itu. Begitu dengan Gama yang masih menahan dirinya untuk bertindak karena sudah mendengar suara yang tidak asing di kedua telinganya itu. Dari atas pepohonan sesuatu bergerak dengan cepat. Suara itu sontak membuat Gama dan Budi yang masih terpisahkan oleh kobaran api yang kini semakin padam itu melihat ke arah pohon yang sama. Begitu juga dengan Meong Hideng yang langsung tiba-tiba bergerak ke salah satu pohon besar. "Kliwon!" ucap Gama perlahan, melihat ke salah satu pohon. Kliwon dengan ekor panjangnya sudah berdiri dan memandang ke arah Gama juga Budi secara bergantian. Namun Kliwon sama sekali tidak memperdulikan Mimin yang sempat berbalik. Kliwon seperti membiarkan Mimin bergerak begitu saja.
Tidak seperti pertemuannya sebelumnya dengan Wewe Gombel yang dikejar Kliwon. Aku paham sesuatu, Budi. Cepat ke sini. Teriak Gama tiba-tiba, membuat Budi langsung berjalan cepat ke arah Gama, mengitari kobaran api. Maaf, Gam. Maksudnya apa barusan? Aku tidak paham sama sekali dengan penampakan Mimin. Ucap Budi yang kini sudah berhasil mengendalikan dirinya, berusaha mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan. Gama hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali, yang sudah dibanjiri keringat itu. Mengelapnya dengan perlahan, lalu menatap tajam ke arah asap putih yang kini hampir habis terkena hembusan angin. Tidak mungkin pasir peninggalan Mbak Amar, bapak kamu itu tidak berguna, Bud. Barusan hanya jelmaan Mimin dari sosok penghuni lawang sasar yang bisa diundang melalui terbakarnya sisa kemenyan hitam itu, Bud. Ucap Gama. Bahkan suara itu mampu menarik perhatian Kliwon yang masih berada di salah satu pohon, dan di bawahnya terdapat meong hidang. Lalu, Gam? Tanya Budi semakin penasaran, karena melihat gelagat Gama yang akan berbicara. Lalu, aku ingat ucapan Ki Dudu, Bud. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, dan kita jangan terpengaruh. Lawang sasar sudah tertutup. Lanjut Gama perlahan sambil memejamkan matanya. Tangannya perlahan bergerak ke arah saku celana untuk memegang gelang tinggi. Hal itu membuat Budi semakin penasaran. Dalam gelapnya pandangan Gama saat ini, ia melihat berbagai macam sosok tergesa-gesa menuju arah dua batu besar yang sebelumnya sudah Budi taburkan pasir. Namun penampakan wujud dari mereka jauh lebih mengerikan dengan sekujur tubuhnya dipenuhi bulu hitam. Tolong lepaskan. Ikut kami, tidak ingin berada di sini. Teriakan-teriakan itu seketika dapat didengar oleh Budi ketika Gama kembali membuka matanya. Tubuh Budi yang kekar dengan rambut gondrongnya itu terus mencari asal suara-suara meminta tolong, bahkan silih bergantian dengan teriakan suara perempuan dari seluruh penjuru lawang sasar. Mereka yang tersesat dan tidak akan pernah bisa kembali akibat menduakan penciptanya, Bud. Tapi ini belum selesai, masih ada yang tersisa. Percaya itu. Ucap Gama membuat Budi langsung menundukkan kepalanya di hadapan Gama, pasrah akan perintah Gama selanjutnya. Mereka akan tetap sama, Gam. Jika ada manusia biadab yang kembali memanfaatkannya, lebih baik tidak akan pernah terbuka lagi tempat ini dan biarkan jauh dari jamaah manusia. Jawab Budi perlahan, tidak berani suaranya lebih kencang dari Gama. Tiba-tiba angin kencang datang dari dalam lawang sasar, membuat Kliwon bergerak cepat ke arah menuju pintu masuk ke lawang dengan cepat. Pergi, cepat! Bentak Gama tiba-tiba, merasakan bahwa kedatangan Saripul lembut akan masuk ke dalam lawang jauh lebih banyak dari arah timur. Budi langsung mengikuti langkah Gama dan Meong Hideng, beserta Kliwon yang sudah meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya. Tolong lepaskan. Gam, ucap Budi sambil terus berlari. Jangan pedulikan suara-suara itu, lihat ke atas. Jawab Gama sudah mengambil langkah 1000 agar cepat keluar dari lawang sasar. Burung-burung hitam sudah kembali berterbangan, namun kini jauh lebih banyak dari biasanya, serta kini mengeluarkan suara yang membuat bulu pundak Gama dan Budi yang sudah bermandikan keringat itu seketika berdiri. Namun malah Meong Hideng berhenti ketika dilewati oleh Gama dan Budi. Kepalanya bergerak dan secara bersamaan tubuhnya sudah menghadap ke arah dalam lawang sasar, yang kini mengeluarkan angin jauh lebih kencang, membuat setiap pohon ikut bergerak dan suara dedaunan itu semakin berisik. Biarkan saja, Bud. Meong Hideng tahu caranya. Cepat! Teriak Gama, sudah melihat pintu lawang sasar di depan matanya. Tiba-tiba ketika tepat masing-masing kaki Gama dan Budi melewati batas lawang sasar dengan ujung kampung Wetan Tilas Jaya, suara teriakan itu terdengar jauh berkali-kali lipat lebih kencang dari sebelumnya, diikuti Meong Hideng yang berlari terpincang-pincang. Mereka tidak akan bisa keluar lagi dari lawang sasar, kecuali kita benar-benar menguncinya. Ucap Gama kembali memejamkan matanya, melihat semakin banyak sosok-sosok hitam penuh bulu itu masuk secara bersamaan. Pasir yang kamu taburkan di dekat dua batu besar itu sedang bekerja, Bud. Lanjut Gama. Aku paham. Siapa yang harus aku habisi agar lawang ini benar-benar rapat? Dua manusia yang masih memanfaatkan lawang sasar harus berakhir di tanganku, Gam, agar Rara cepat kembali sadar.
Ucap Budi kini sudah tidak terkendali, manakala mengingat semua kekacauan yang sudah terjadi selama ini. Namun tiba-tiba Kliwon yang sudah berjarak tidak terlalu jauh dari Gama dan Budi itu menggerakkan kepalanya, seperti memberikan pesan kepada Gama. Sayang, aku tidak paham maksud Kliwon malam ini, Bud. Lihat itu. Benar kata Danan, yang paham hanya Cahyo. Tapi pesan apa itu, Gam? Jawab Budi semakin kebingungan, apalagi kini Meong Hideng menatap tajam dengan dua matanya yang semakin menyala itu. Bahaya, Budi, cepat ikuti langkah Kliwon, bentak Gama. Ketika dari kejauhan ia melihat banyak sekali api yang menyala berasal dari obor yang dipegang para warga kampung Wetan Tilas Jaya sedang berjalan ke arahnya. Cepat, Gam, itu warga kampung. Bisa jadi mereka mengetahui kita dari orang yang tertidur di tanah. Seharusnya aku buat mereka mati, jawab Budi tergesa-gesa mengikuti Kliwon yang langsung bergerak, membuka sebuah jalan baru agar bisa keluar dari kampung dan lolos dari kejaran warga. Itu mereka berdua, kejar cepat, kejar. Pasti mereka keluar dari lowong, cepat kejar. Penyusup, bisa jadi dua orang itu juga yang membunuh Mbak Karni. Cepat kejar. Suara dari teriakan warga kampung sudah terdengar di telinga Gama dan Budi. Walaupun jaraknya masih terlampau jauh, namun kesaksian dua orang warga itu pasti memberitahu warga lainnya. Aku bisa saja berhenti di sini, Gam. Bisa aku habisi semua, ucap Budi terus menerobos berbagai pohon yang bahkan baru pertama kali ia injak di tanah kelahirannya ini. Jangan Budi, cepat lari, jawab Gama sambil menarik tangan Budi, tidak ingin membuang waktu. Masih ada yang perlu kita selesaikan sebelum matahari terbit dari timur, Bud. Itu yang kamu nantikan. Mereka sudah menunggu kita. Lanjut Gama terus mengikuti Kliwon yang berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Begitu juga dengan Meong Hideng yang berlari terpincang-pincang. Jalan samping kampung lainnya sudah Gama dan Budi lalui. Walaupun perlahan, Budi mengerti jalan yang dipadu oleh Kliwon ini akan membawanya pada tempat di mana motor Gama berada. Hanya dua orang, Bud. Mereka berhenti mengejar kita. Cepat, tidak banyak waktu, ucap Gama yang sudah ngos-ngosan mengatur nafasnya. Arah sana, aku sudah tahu jalan ini, Gam, jawab Budi sambil menunjuk ke arah samping depan. Sementara Kliwon sudah bergerak terlebih dahulu bersama Meong Hideng untuk memastikan keadaan di depan. Langkah Gama dan Budi semakin perlahan, masing-masing dalam dirinya memastikan bahwa mereka berdua tidak salah mengambil langkah, agar tidak berurusan dengan warga kampung Wetan Tilas Jaya. Kita harus cepat ke rumah Mimin, bisik Gama, membuat Budi langsung menahan pundak Gama, sedikit memaksa untuk menunduk. Sebentar, Gam. Itu lihat, ada 3 orang lagi yang harus kita lalui, dan warga yang ada di ujung kampung pasti cepat kembali lagi, bisik Budi. 3 orang warga itu terus saja memutarkan tubuhnya. Obor-obor di tangannya itu tidak pernah lepas lagi. Apalagi satu orang sudah membawa senter lampu yang diarahkannya ke berbagai sudut. Ada penyusup, 2 orang masuk ke lowong sasar. Tiba-tiba Gama dan Budi dibuat kaget, manakala orang yang baru saja datang itu ternyata salah satu yang sudah dibuat Budi tergeletak di atas tanah. Bahkan pakaian kotornya itu masih dikenakan orang itu, sambil berkali-kali memegang bagian lehernya. Pasti mereka akan keluar lewat depan ini. Yang lain sedang berkeliling, sebentar lagi menyusul ke sini. Tidak mungkin mereka berenang melewati sungai, bisa mati konyol. Apa ciri-cirinya? Dari tadi kita bertiga di sini berjaga, tidak ada tanda-tanda. Berambut gondrong, badannya kekar, satunya lagi biasa saja. Ingat, hati-hati kalian, jangan sampai lolos. Harus kita ketahui apa tujuan mereka. Gama terus saja berpikir mencari cara apa yang harus segera mereka lakukan. Sementara ucapan Ki Dudui yang pernah sampai di telinga Gama langsung berbuah bukti. Karni si pengkhianat itu benar-benar harum namanya setelah Budi habisi sampai tidak bernyawa. Maaf, Gam, aku tahu caranya. Ini yang akan mempersingkat waktu. Akan aku hadapi mereka berempat. Kamu loloskan diri ketika mereka aku pancing mendekat. Tunggu aku di tengah jembatan saja, ucap Budi sambil tersenyum ke arah Gama. Perlahan tangannya bergerak ke balik punggung. Bud, jawab Gama langsung menepis perlahan tangan Budi. Tidak ingin ada nyawa lagi yang melayang sia-sia dalam masalah ini. Walaupun sudah melihat dari mereka bertiga sudah terdapat golok yang menempel di bagian pinggangnya.
Aku janji Gam, mereka akan tetap hidup. Ketika aku melangkah ke depan, kamu bergerak ke samping dengan cepat. Lalu bawa motor itu, aku akan menyusul. Ucap Budi sudah menatap ke arah mereka berempat dengan tatapan tajam. Ingat pesan aku, Bud. Bisik Gama sudah bersiap. Budi hanya menganggukkan kepalanya, sementara Kliwon masih berdiam diri di atas pohon. Begitu juga dengan Meong Hideng yang berada di dekat kaki Gama. Itu bukan orangnya, teriak salah satu warga mendapati Budi dengan rambut gondrongnya hampir menutupi seluruh bagian wajahnya. Benar, itu orangnya yang sudah memukul saya. Mereka berempat, di luar dugaan Gama yang baru saja akan mengambil langkah seribunya, tiba-tiba mengeluarkan golok. Namun sama sekali raut wajah Budi tidak memperlihatkan rasa takut. Hei, apa tujuanmu ke kampung ini penyusup? Teriak salah satu warga sudah mengeluarkan goloknya dan diarahkan satu jajar dengan wajah Budi, sambil terus mendekat, meninggalkan pos penjaganya. Langsung terkena umpan Budi. Jawab, apa aku buat kamu mati? Atau kamu yang membunuh Mbak Karni, ya? Jika keadaan mendesak, bantu Budi, bisik Gama ke Meong Hideng sambil mengelus kepalanya. Setelah kepala Budi mengangguk satu kali, memberikan pertanda kepada Gama. Gama langsung berjalan cepat ke arah motornya terparkir, meyakini Budi akan mengikuti ucapannya. Karena sampai detik ini, tangannya belum bergerak ke arah belakang punggungnya itu. Sementara Meong Hideng dan Kliwon masih berdiam di tempatnya. Dengan tergesa-gesa, Gama sudah berada di atas jok kendaraan roda duanya. Setelah kunci berhasil ia masukkan dengan mudah, kendaraan itu sudah menyala. Siapa kamu ini? Membuat Gama yang mendengar teriakan jelas bukan dari suara Budi, melainkan suara warga kampung. Bud, jangan sampai. Bisik hati Gama semakin cemas. Tidak ingin apa yang dilakukan Budi di luar batas. Ampun, tolong. Dengan melesat cepat, kendaraan roda 2 Gama sudah berhenti tepat di tengah jembatan. Beberapa kali ia sudah melihat jam tua yang menempel di tangannya itu. Waktu terus bergerak cepat. Dengan angin dini hari yang semakin terasa dingin. Bud, cepat, ucap Gama masih duduk di atas jok kendaraan roda 2-nya itu. Berkali-kali ia melihat ke arah spion untuk memastikan keadaan Budi, namun belum memperlihatkan pertanda Budi datang. Burung-burung hitam itu tidak berhenti berterbangan, ucap Gama sambil memandang lurus ke arah lowong sasar yang dipisahkan oleh sungai yang kini mengeluarkan suara cukup berisik dari air yang mengalir deras itu. Kadangkala setan yang ada di dalam diri manusia jauh lebih mengerikan. Lanjut Gama teringat pada tujuan akhirnya malam ini harus menuju rumah Mimin dan Karta, dan semakin memahami bahwa sosok dari lowong sasar belum seluruhnya kembali. Baru saja Gama kembali melihat ke arah spion. Langsung terlihat Budi menganggukkan kepalanya, kemudian berjalan dengan cepat ke arah Gama. Namun Gama melihat jelas Budi baru saja memasukkan pisau yang berada di tangannya itu ke balik punggungnya. Bud, jangan bilang, ucap Gama semakin cemas. Tidak Gam, jawab Budi terbata-bata tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Gama. Hanya satu orang saja, biar mempersingkat waktu saja. Yang tiga akan tidur berhari-hari saja. Semua tergeletak di tempat mereka berjaga. Semua rapi tanpa meninggalkan jejak, lanjut Budi. Keadaan lowong sasar sudah kita tutup, tapi masih ada 2 manusia yang kemungkinan mendatangi tempat itu lagi. Terlebih, sosok hitam penuh bulu dan lembut penerus Wewe Gombel berada di tubuh orang itu, Bud. Ayo cepat naik, ucap Gama. Apa boleh, aku pastikan kakek dan Mbak Ide masih hidup, Gam, jawab Budi tiba-tiba. Membuat dahi Gama mengkerut mendengar perkataan Budi saat ini. Apalagi kondisi bajunya masih tercetak bekas api dan keadaan rambut gondrong sudah semakin berantakan sekali. Naik dulu, kita cari tempat aman ke rumah Mimin. Mereka pasti sudah menanti kita di rumahnya, Bud, jawab Gama. Kendaraan roda 2 itu langsung melesat ke arah timur, tepat di mana Gama merasakan sejak dari dalam lembong sasar suara ibu lembut itu kembali. Gam, di depan saja. Aku tidak enak hati, cepat telepon Mbak Idim, bisik Budi. Seketika rem motor itu Gama injak dengan mendadak. Kepala Gama memastikan tidak ada warga kampung Wetan Tilas Jaya yang mengikutinya. Assalamualaikum Bang, ucap Gama setelah mengeluarkan handphonenya. Waalaikumsalam Gam. Alhamdulillah. Budi mana? Ki Dudis dari tadi menunggu, jawab Mang Idim.
Namun anehnya Gama mendengar jelas seperti suara seseorang yang sedang berontak dengan mulut yang tersumpal. "Halo Gam, dengar tidak suara Amang?" Ucap Mang Idim berkali-kali memanggil nama Gama. "Iya Mang, dengar. Ini Gama kasih handphonenya ke Budi." Jawab Gama semakin jelas bahwa pendengarannya itu tidak salah. Mulut tersumbat. Mungkin orang itu terikat juga. Bisik hati Gama semakin cemas pada apa yang sedang terjadi di rumah Mak Enda. Sementara ia yakin Rara masih terbaring belum sadarkan diri. Ketika handphone berada di samping telinga Budi, sama sekali ia tidak berbicara satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Kepalanya hanya mengangguk berkali-kali. "Ma Enda, tidak salah lagi," ucap Gama perlahan. Kemudian Budi mengeluarkan senyumnya setelah anggukan kepala terakhirnya itu. "Ayo Gam, benar, jangan sampai kita terlambat. Sebelum matahari pagi terbit, semuanya harus selesai. Hidup ataupun mati semuanya harus kita akhiri." Ucap Budi tiba-tiba langsung berpindah ke depan, menggantikan Gama untuk mengemudi kendaraan roda 2 itu. "Bud, siapa orang dalam sekapan itu yang mulutnya tersumbat?" tanya Gama semakin penasaran. "Maaf Gam, aku juga dengar suara itu. Tapi Ki Dudui hanya perintah aku selesaikan Mimin dan Karta saja terlebih dahulu. Setelah itu kita ditunggu di rumah Mak Enda. Akar masalahnya Lewong Sasar semakin jelas Gam." Jawab Budi semakin kencang menarik gas kendaraan roda 2. "Bagus, itu juga yang aku mau. Cepat Bud, jika pagi tiba, maka kesaktian Mimin akan berkali-kali lipat. Dari sisa Sarebul Lembut yang masih ada di sana, ritual penghabisan sudah pasti Mimin lakukan untuk menyambut kedatangan kita." Ucap Gama menjelaskan apa yang sudah ia rasakan sejak dari dalam Leweng Sasar. "Mungkin setelah aku bawa kepala Mimin dan Karta terpisah dari tubuhnya ke hadapan ibu dan mertua perempuan Karta, semuanya semakin jelas," jawab Budi. Sudah memahami hal apa saja yang akan diperbuat untuk berhadapan dengan Mimin untuk yang kedua kalinya dalam satu malam. Kediaman Mimin Kusuma Putri. Seorang perempuan dengan hanya mengenakan kain tipis berupa selendang hitam yang kini hanya menutupi sebagian tubuhnya sedang berjalan tergesa dari halaman belakang rumah nan luas bersamaan dengan angin dini hari yang sudah berhembus membawa dinginnya itu dari tadi. Min, ada apa ini sebenarnya?" tanya Karta penasaran. Sudah membekas sebuah luka yang cukup dalam di bagian dada dan wajahnya itu bekas cakaran meong hidung yang belum benar-benar kering. Karta terus mengikuti langkah Mimin yang semakin cepat dengan hanya bertelanjang dada. Seluruh tubuhnya sudah berwarna hitam, membekas sisa kemenyan hitam. Sudah ditanamkan Mimin sosok hitam dari Leweng Sasar yang tersisa di tubuh Karta. "Min, jawab, ada apa ini?" tanya Karta. "Sudah diam, tutup mulut kamu," bentak Mimin tiba-tiba menatap kesal ke arah Karta. Baik tuanku," jawab Karta tanpa ia sadari perkataan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Hanya payudara yang menggantung panjang yang ikut bergerak manakala Mimin sedang menaiki satu persatu anak tangga agar sampai di lantai 2 rumahnya. Karta tetap melihat kecantikan Mimin yang berkali lipat. Walaupun ketika Mimin melintasi setiap cermin atau kaca yang berada di dalam rumahnya yang sudah gelap, wajah Mimin yang hancur penuh belatung dan rambutnya yang panjang menjulang berantakan adalah penampakan asli wujud Mimin dini hari ini. "Sialan, mereka sudah tidak lagi memenuhi halaman rumah ini," ucap Mimin dengan kesal. Ketika memperhatikan sekitar rumahnya dari lantai 2 itu, sosok Sarebul Lembut dari Leweng Sasar yang sebelumnya berhasil ia undang, kini sudah hilang begitu saja. "Kemana mereka, Min? Apa ini tanda bahaya untuk kita?" ucap Karta tiba-tiba dengan sangat panik. Terus saja memandang Mimin penuh dengan rasa nafsu birahi yang bergejolak dalam dirinya. "Pasti tinggal beberapa jam lagi. Jangan sampai dini hari ini," ucap Mimin namun tiba-tiba berhenti manakala mendengar suara hentakan kaki besar tiba di kamar yang sudah ia kunci. Sebuah tempat untuk melakukan ritual. "Min, itu datang," ucap Karta sambil melihat ke arah pintu kamar. Pukulan dari tangan yang besar dari makhluk hitam penuh bulu sudah mendarat berkali-kali memberikan pertanda untuk Mimin. "Jangan cemas Karta, waktunya sudah tiba, berarti ini benar-benar dalam bahaya. Akan aku panggil lagi Sarebul Lembut dari Leweng Sasar untuk menjaga dan menghabisi musuh-musuh kita. Tunggu di sini."
ucap Mimin sambil melemparkan senyum paling manis yang pernah Karta lihat. Berjalan dengan cepat ke arah kamarnya untuk mengambil kunci yang Mimin simpan di laci lemari yang mempunyai cermin. Akan aku selesaikan semuanya. Nikmatilah persembahan terakhirku ini. Sebagai penerus yang patuh, akan aku ambil kembali Rara. Aku janji, bisik hati Mimin. Sempat menoleh ke arah cermin sambil mengambil beberapa belatung yang menempel di wajahnya. Lalu mulutnya perlahan terbuka, mengunyahnya dengan perlahan. Tunggu Karta, ritual kali ini tidak akan lama, ucap Mimin sudah memasukkan kunci ke lubang pintu, sambil melemparkan senyum manis untuk yang kedua kalinya. Tapi Min, teriak Karta. Ceklek, ceklek. Manakala pintu itu terbuka, asap putih yang pekat tiba-tiba keluar, bak sebuah sambutan untuk Mimin, yang baru saja melepaskan selendang yang dari tadi menutupi tubuhnya. Min, Mimin, teriak Karta semakin kencang, membuat Mimin sedikit menolehkan wajahnya yang tiba-tiba bisa Karta lihat sudah sangat pucat dan berjalan aneh dengan cara sempoyongan masuk ke dalam kamar untuk menyerahkan tubuhnya pada sosok hitam berbulu yang sudah menantinya itu. Seperti mayat, apa Mimin sudah mati? Ucap Karta tiba-tiba ketika mendengar suara pintu terkunci. Wajah Mimin yang menoleh barusan tetap terbayang jelas dalam pikiran Karta. Perasaan gusar dan cemas sudah kembali Karta rasakan. Sambil terus berdiri, seluruh tubuhnya banjir keringat namun tidak mampu membuat bekas kemenyan hitam itu luntur dari tubuhnya. Ampun, sakit, tolong Karta. Suara dari mulut Mimin sudah Karta dengar jelas. Bersamaan angin kencang berkali-kali membuat beberapa jendela besar di lantai 2 rumah itu ikut bergetar. Bersamaan suara teriakan kencang dari balik pintu itu terus Karta dengar. Tidak biasanya Mimin berteriak meminta tolong. Bisik hati Karta semakin cemas, membuat ia bergerak mendekat ke arah pintu. Langkahnya tiba-tiba berhenti ketika asap putih itu keluar kembali dari celah pintu bawah, membuat Karta menjadi panik, namun tidak tahu dirinya harus berbuat apa. Karena teriakan kesakitan itu semakin kencang keluar dari mulut Mimin. Ketika kepala Karta didekatkannya pada pintu itu, tiba-tiba suara kesakitan itu malah berganti dengan teriakan tertawa yang melengking kencang. Bak sebuah pertanda yang sama sekali tidak Karta pahami. Budi, Gama, kemudian 2 orang yang pernah bertanya kepadaku dan Mimin. 2 orang yang berasal dari tengah pulau ini akan aku cari sampai liang lahatnya. Bisik hati Karta yang sudah membara sebuah dendam, karena 4 nama itu pernah Mimin katakan harus berakhir di tangannya, agar bisa kembali melakukan ritual di Leweng Sasar dan Rara berada kembali di pangkuannya. Setelah matahari terbit, lanjut Karta sambil menganggukkan kepalanya, kemudian menyentuh bekas luka di bagian wajahnya yang belum kering itu. Semua sudah pulang ke tempat asalnya. Sarebu lelembut di Leweng Sasar bakal patuh dan menjadi budak kamu. Syaratnya, sosok hitam berbadan 2 kali lebih besar dari tubuh Mimin sedang berada tepat di antara kedua celah paha Mimin yang terbuka lebar. Suara berat menyeramkan sudah Mimin dengar dan lendir hitamnya itu sudah menetes mengenai tubuhnya. Apa syaratnya? Maaf, semuanya sudah terlanjur basah. Semua harus ada di pangkuan saya, ucap Mimin dengan tubuhnya yang sudah mati rasa, berada di dekapan tubuh berbulu hitam yang lebat. Perlahan tubuh besar itu semakin menekan, mendekatkan kepalanya di dekat telinga Mimin, sambil kuku panjangnya bak pedang itu mengelus perut Mimin dengan tajamnya. Jika semua mayat manusia itu kamu bawa ke dalam Leweng Sasar, dan anak yang berasal dari darah daging kamu, tebusan yang paling sebanding dengan Sarebu lelembut yang bakal menyatu dengan tubuh kamu. Bisik sosok hitam dekat dengan telinga Mimin. Setiap lendir hitamnya itu sudah mengenai bagian pipinya. Mimin sudah menganggukkan kepalanya secara perlahan, mengerti keinginan sang tuan besarnya itu. Bersama Mimin sudah merasakan kuku panjang dan tajam dari sosok hitam, yang kedua matanya itu terus menyala, menggoreskan di atas kulit perutnya yang sudah pucat. Ampun. Mulut Mimin terbuka sangat lebar, mengeluarkan lendir yang sama, dan darah yang tidak lagi berwarna merah, melainkan hitam, memancar begitu saja sangat banyak.
Bersamaan satu kali hentakan tubuh hitam berbulu lebat itu pada tubuh Mimin. Pakai itu, benda yang ada di sarung hitam. Sayatkan ke semua leher manusia-manusia, termasuk monyet dan meong hidung. Lanjut sosok hitam itu. Kemudian semakin menekan kuku panjangnya pada perut Mimin. Ah! Min, Mimin, buka Min! Teriak Karta sambil mengambil kain selendang hitam yang tergeletak di dekat pintu. Perasaannya sudah benar-benar sangat cemas pada keadaan Mimin. Min, buka! Teriak Karta jauh lebih kencang. Tidak kuasa lagi menahan kepanikannya. Setelah suara pintu terbuka, tiba-tiba tubuh telanjang Mimin sudah berada di depan Karta. Dengan perlahan mengambil selendang tipisnya untuk kembali Mimin kenakan, tanpa berbicara satu patah kata pun pada Karta. Baru saja Mimin akan menarik pintunya agar kembali tertutup, Karta melihat tubuh seseorang dengan bagian kakinya yang sudah pucat. Namun sebelum sempat ia pastikan karena kamar benar-benar gelap, pintu itu sudah kembali Mimin kunci dengan rapat. Kaki pucat, bisik hati Karta sambil melihat ke arah bagian kaki Mimin. Persis kaki Mimin, ucap Karta perlahan. Manakala Mimin mendengar ucapan yang keluar dari mulutnya Karta, tiba-tiba Mimin menarik bagian kepala Karta dengan sangat kuat. Ampun, sakit Mimin, lepaskan. Sebuah usapan satu tangan Mimin yang mempunyai kuku panjang itu mengusap wajah Karta dengan kasar, membuat terluka bekas cakaran meong hidung itu kembali mengeluarkan banyak darah sampai menyentuh lantai keramik. Dengarkan perintahku, buka semua jendela yang ada di rumah ini, cepat! Bentak Mimin tiba-tiba saja panik. Sudah merasakan akan datang sesuatu yang mendekat dari arah halaman belakang rumah itu. Tanpa ada penolakan dari Karta yang sekarang matanya sudah menyala merah itu, Mimin berjalan ke arah jendela kamarnya. Tubuhnya tiba-tiba mundur perlahan, menjauh dari jendela yang sudah bergerak terkena angin semakin kencang. Meong hidung, ucap Mimin, kembali ingat pada sebuah benda yang sudah diberikannya pada ritual yang belum lama selesai itu. Membuatnya kembali ke kamar yang belum ia kunci. Suara jendela-jendela yang berada di rumah Mimin sudah terdengar sangat berisik, terkena hembusan angin dini hari yang semakin kencang. Apalagi Karta sudah berada di lantai 1 rumah untuk membuka semua jendela. Benda panjang yang tertutup kain hitam sudah berada di tangan Mimin yang sudah kembali ke kamarnya. Perlahan dari kain hitam itu sudah mengeluarkan wangi bunga yang menyengat. Pedang, akan aku habisi semuanya, ucap Mimin, kemudian mengarahkan ujung pedang panjang itu ke arah meong hidung yang berdiam di dekat gerbang yang sudah terbuka lebar. Namun sama sekali tidak membuat meong hidung itu bergerak ketakutan, malah kedua mata kuningnya itu semakin menyala. Termasuk binatang hitam sialan itu, teriak Mimin kemudian tertawa kencang, karena merasa orang-orang yang seharusnya ia cari dan habisi dengan cepat malah datang kembali ke rumahnya untuk yang kedua kali. Membuat ia semakin yakin bahwa akan kembali merebut sari bulu lembut dan melakukan ritual sakral setelah membawa Rara kembali ke pangkuannya. Datang, akhirnya, lanjut Mimin kembali tersenyum lebar. Bersamaan belatung di wajahnya itu kembali ia ambil dan dimasukkannya ke dalam mulutnya yang sudah terbuka lebar. Kendaraan roda 2 yang dari jauh sudah melesat kencang menerobos angin-angin dingin dini hari itu baru saja tiba di depan sebuah rumah besar nan megah. Namun Gama sudah merasakan sebuah keanehan yang ia lihat dan rasakan ketika kedua bola matanya itu menatap ke arah halaman depan rumah yang pagarnya itu masih terkunci rapat. But, sepertinya ada yang aneh. Sisa-sisa dari sosok sari bulu lembut masih terasa sebelumnya memadati rumah itu, ucap Gama tiba-tiba sambil turun dari motor. Belum sempat Budi menjawab ketika pandangan mata Gama ke arah lantai 2 rumah. Ia dibuat terkejut ketika melihat seluruh jendela rumah itu terbuka semuanya, terus perlahan bergerak terkena angin. Tidak mungkin, hal itu tanpa alasan dilakukan Mimin. Pasti ada tujuannya, Gam, ucap Budi langsung melangkah menuju samping rumah yang bertembok tinggi menjulang, berjalan perlahan melewati satu pohon ke pohon lainnya. Licin, salah satu cara untuk Mimin melarikan diri, atau yang lainnya belum bisa aku pastikan, Bud, jawab Gama berusaha mengatur dirinya untuk jauh lebih tenang. Kliwon, Gam, itu di atas pohon, ucap Budi tiba-tiba.
Apa yang Cahyo titipkan sangat berguna. Di depan juga sudah ada meong hideng, Bud. Lihat, jawab Gama. Walaupun setelah itu kulit di dahinya mengkerut heran, melihat dua mata meong hideng yang sudah menyala kuning, menatap tajam ke arah salah satu jendela di lantai 2. Ayo Gam, aku sudah tidak sabar, ucap Budi berjalan ke arah meong hideng dan kliwon yang ada di atas salah satu pohon. Mimin dan Karta pasti tidak akan tinggal diam menyambut kedatangan yang kedua kali ini, bisik Gama. Sudah mendengar terlebih dahulu suara berisik dari arah rumah Mimin yang kini masih terhalang sebuah tembok, membuat bulu pundaknya seketika berdiri. Beberapa langkah Gama dan Budi akan sampai ke sebuah gerbang besi yang masih terbuka lebar. Sama seperti sore tadi ketika Gama membawa Budi dari siksaan Karta yang menggila. Meong hideng langsung menempelkan kepalanya itu pada kaki Gama, mengusap-ngusapkannya. Ya, aku paham. Tenang, kita selesaikan sebelum pagi, bisik hati Gama, mengelus kepala meong hideng. Seluruh jendela terbuka semuanya, begitu juga dengan pintu dapur Gam. Aku yakin ada sebuah jebakan, ucap Budi yang sudah bermandikan keringat itu. Bayangan hitam seperti tubuh Karta sudah Gama dan Budi lihat melintas berkali-kali dengan sangat cepat di halaman rumah yang sudah sengaja dibuat gelap itu. Harusnya bukan lawan sebanding, Gam. Akan aku pisahkan kepala dengan tubuhnya. Ayo, lanjut Budi, sudah mulai melangkah terlebih dahulu, meninggalkan Gama yang masih terdiam mematung, merasakan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi panas. Gama, Gama, tunggu! Suara yang tidak asing itu tiba-tiba Gama dengar dari arah belakang, membuat ia langsung berbalik badan. Mang, ada apa Mang? Sama siapa kesini? Tanya Gama menjadi panik, melihat Mang Idim sudah banjir keringat. Apalagi kaos putih yang dikenakannya itu sudah terlihat kotor, walau ditutup jaket tipisnya. Indra yang antar, dia menunggu di samping jalan. Bahaya Gam, keadaan Rara semakin memburuk. Bawa selendang ini, jawab Mang Idim sambil mengeluarkan selendang hitam tipis yang Gama ambil dari tubuh Wewe Gombel. Kidudu yang titipkan itu Gam, cepat susul Budi. Itu dia sudah berbalik badan. Amang akan berjaga di balik pohon itu. Tidak banyak waktu yang tersisa, lanjut Mang Idim. Mainda gimana Mang? Tanya Gama tiba-tiba, membuat Mang Idim sangat kaget dengan ucapan Gama kali ini. Selesaikan terlebih dahulu Mimin dan Karta. Selendang itu yang akan membuat seluruh ilmu yang dimiliki luntur. Ritual persetubuhannya tidak akan berguna. Mungkin sudah mati, Kidudui bilang. Usapkan pada jasad Mimin, jawab Mang Idim perlahan menjelaskan. Mimin maksudnya Mang yang sudah mati, apa Maenda? Ucap Gama semakin penasaran. Mang Idim hanya menggelengkan kepalanya, kemudian kepalanya bergerak memberikan tanda kepada Gama agar segera berbalik badan. Seorang perempuan dengan rambut panjang berantakan tubuhnya hanya ditutupi selendang dan wajahnya semakin hancur. Itu tersenyum ke arah Gama dan Mang Idim. Kemudian tubuhnya perlahan mundur. Perempuan itu sudah mengetahui tamu yang dinantikannya sudah tiba. Cepat, sana, susul Budi, ucap Mang Idim. Kemudian berjalan ke arah satu pohon yang bisa melihat lurus ke arah dapur. Budi sudah terlihat kebingungan, berada tepat di depan pintu dapur. Beberapa kali melihat ke arah Gama dan menggelengkan kepalanya saja berkali-kali. Mati kalian, sudah saatnya, teriak suara perempuan dari dalam isi rumah yang belum sama sekali Gama dan Budi masuki itu, membuat Gama langsung memasukkan selendang hitam itu ke dalam saku celana bersama gelang tinggi. Itu Gam, ayo, ucap Budi nafasnya sudah ngos-ngosan. Kobaran dendam pada orang yang telah membuat lowong sasar terbuka akan dibalaskannya sekarang. Hati-hati Bud, kita tidak pernah masuk ke dalam rumah ini. Karta dan Mimin bisa muncul di mana saja, ucap Gama dengan tegas. Langkah kaki mereka berdua perlahan masuk melewati pintu dapur yang terus bergerak terkena angin, diikuti meong hideng di belakang kaki Gama. Brak! Tiba-tiba pintu dapur seperti ada yang menutupnya kencang. Kemudian dengan jelas Budi dan Gama lihat gagangnya itu bergerak mengunci. Percuma, pintu itu terkunci. Semua jendela di rumah ini sudah terbuka. Jangan sampai Mimin dan Karta bisa melarikan diri, Bud, ucap Gama. Sudah sangat waspada karena bisa saja mereka berdua diserang dari berbagai arah. Tidak ada satu benda pun dan keadaan di dalam dapur yang membahayakan setelah Gama pastikan keadaannya. Kidudui bilang, Gam,
tidak bisa memastikan persekutuan Mimin dengan Saripul lembut di leweng sasar membuat ia sudah mati atau masih hidup. Ucap Budi tiba-tiba ketika akan sampai ke ruangan tengah rumah yang sama gelapnya. Hanya suara-suara jendela yang terkena angin terus terdengar semakin kencang. Sama dengan yang Mbak Idim katakan, Bud. Entah siapa yang sudah mati. Ucap Gama perlahan, tidak ingin menyebutkan nama Mak Enda. Jika masih hidup, akan aku buat mereka berdua mati. Jika sudah mati, akan aku bakar mayat mereka berdua. Itu harga sebanding. Jawab Budi dengan sangat dingin. Tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tangannya dengan cepat bergerak ke arah belakang punggungnya untuk mengambil pisau andalannya itu. Ruangan tengah rumah yang terdapat banyak sekali barang-barang mewah dan lemari-lemari besar sudah Gama dan Budi lihat. Dengan satu tangga mewah yang mempunyai anak tangga tidak sedikit itu mengantarkan menuju lantai 2, sudah dekat dengan mereka berdua. Serta di lantai 2 terdapat guci-guci besar yang sudah berjajar. Pasti mereka di atas, Bud. Hati-hati, ucap Gama. Melihat Meong Hideng terus menggerakkan kepalanya, memberi pertanda kepada Gama agar bergerak ke arah tangga. Budi, awas! Teriak Gama dengan sekuat tenaga menendang punggung Budi. Brak! Guci besar yang mewah itu sudah hancur berkeping-keping, menyisakan ujung dari guci yang terlihat sangat tajam di dekat kepala Budi. Budi, cepat bangun! Ucap Gama sambil berjalan ke arah Budi. Tidak mendapati satu wujud pun yang melemparkan guci itu dari lantai 2. Baru saja Gama mengulurkan tangannya untuk membantu Budi bangun, tiba-tiba terlihat kepala Meong Hideng terus bergerak, seperti mencari sesuatu dari ruangan gelap seisi rumah ini. Tumben, Meong Hideng seperti itu, Gam. Tidak biasanya, ucap Budi semakin heran. Brak! Sebuah tendangan sangat kuat tiba-tiba mendarat menuju perut Gama, membuat tubuhnya terpental ke salah satu lemari besar, tempat berisikan barang-barang antik. Brak! Tiba-tiba satu benda ukiran pisau yang antik berada di dalam lemari itu akan jatuh satu jajar dengan bagian tengah kepala. Gam, awas! Teriak Budi sambil berlari. Sepersekian detik beruntungnya Gama langsung menggulingkan tubuhnya ke samping. Andai kata telat, ujung tumpul pisau itu akan menancap tepat di ujung kepala Gama. Nafas Gama langsung ngos-ngosan, keringat semakin membanjiri wajahnya. Tidak percaya kejadian cepat barusan bisa saja membunuh dirinya dengan cepat. Maaf Gam, seharusnya barusan tidak menimpa kamu, maaf. Ucap Budi terbata-bata merasa bersalah. Sudah Bud, tidak apa-apa, ini akibat perintah Mimin, jawab Gama perlahan. Memastikan selendang hitam dan gelang gingge masih ada di dalam saku celananya, dan Meong Hideng langsung berlari ke arah Gama. Budi yang masih berjongkok di hadapan tubuh Gama yang perlahan akan bangun, langsung melihat ke arah lantai 2. Pada suara tertawa itu berasal. Tidak sulit ternyata untuk membuat kalian berdua mati di rumahku. Teriak Mimin sudah berdiri di dekat pagar lantai 2, melemparkan senyum paling menyeramkan ke arah Gama dan Budi. Penerus Wiwi Gombel, Bud. Tidak usah takut, Saripul lembut sudah berada di dalam leweng sasar terkunci. Itu hanya sisa-sisa kekuatan bersetubuh dengan sosok hitam saja. Ucap Gama perlahan. Sudah bisa merasakan sosok yang berada di dalam tubuh Mimin. Karta, bawa mayat 2 orang itu ke atas, sekarang! Teriak Mimin sambil mengeluarkan lendir hitam dari mulutnya. Setiap lendirnya itu menetes ke arah payudaranya yang menjulang. Tubuhnya hanya ditutupi kain tipis berupa selendang yang hampir sama dengan yang ada di saku celana Gama. Membuat Gama dan Budi terus melihat ke arah Mimin yang kini berbalik badan. Namun Gama melihat Mimin membawa sesuatu dari kain hitam yang melilit benda itu. Sekarang Karta, bawa bangkai binatang itu juga. Teriak Mimin jauh lebih kencang tanpa melihat lagi ke arah lantai 1. Budi, awas! Teriak Gama manakala mendengar suara pisau-pisau tajam melayang ke arah Budi dengan sangat kencang. Ah! Budi bukan menghindari 4 pisau yang mengarah tepat ke wajah dan bagian dadanya. Malah berdiam diri hingga pisau itu seperti menusuk, bukan pada kulit dan daging, melainkan pada benda lunak, hingga setiap pisau itu terjatuh dengan perlahan mengenai lantai keramik. Karta, keluar kamu! Teriak Budi sangat kencang. Suaranya menggemparkan seluruh benda-benda yang berdiri di dalam rumah. Matanya sudah sangat tajam, bak hewan buas yang akan memangsa. Terdengar hembusan nafasnya sudah berat.
Gama dan Budi melihat sebuah gerakan cepat bak kilat, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari gelapnya ruangan rumah dan suara jendela yang semakin kencang, bergerak terkena hembusan angin jauh lebih kencang. Di sini Jalu, akan aku hantarkan kematian kau. Suara serak dan berat tiba-tiba Budi dengar dari arah dapur. Seseorang dengan tubuh yang bekas goresan kemenyan hitam sudah berdiri tegak. Urat-urat di seluruh tubuhnya itu sudah kencang dan hampir lepas dari daging dan kulitnya. Matanya sudah menyala merah, dengan luka bekas cakar meong hidung masih membekas di wajahnya. Karta, ucap Budi sangat kaget, melihat perubahan Karta dengan mulutnya yang terus terbuka lebar, mengeluarkan lendir hitam. Maaf Gam, cepat perintah aku, ucap Budi, tanpa melihat ke arah Gama lagi, dengan pandangannya yang semakin tajam. Tanpa aturan yang dikatakan Ki Dudui, sekarang Budi, ucap Gama dengan tegas, kini sudah memegang gelang Gengge. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.